Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi subgrup oleh Angelica Enapitu, Ripka Sonia Raja Kukuk, dan Santi Karasilahi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada subbab-subbab dari subgrup yang terdiri dari order group, order elemen, dan yang terakhir definisi subgrup tersebut. Nah, kita masuk yang pertama kali kepada order group. Nah, apa sih itu arti order? Nah, order itu adalah banyaknya anggota suatu grup, baik terhingga maupun tidak terhingga. Dan notasinya itu dilambangkan dengan G mutlak. Nah, contohnya, selidikilah order grup di bawah ini. Yang pertama ada Z10 terhadap penjumlahan modulus 10, yang kedua U15 terhadap penjumlahan modulus 15, ketiga Z terhadap penjumlahan biasa, dan yang terakhir D4 terhadap komposisi fungsi. Nah, kita masuk kepada penyelesaiannya. Nah, di penyelesaian yang pertama itu kita masuk Z10. Z10 itu kan kita dapat terhadap penjumlahan modulus 10. Nah, maka Z10 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka Z10-nya ada 10. Nah, U15 terhadap penjumlahan modulus 15, yakni U15 itu terdiri dari 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, dan 14. Maka U15-nya itu ada 8. Kemudian kita masuk kepada definisi. Nah, di definisi ini yang pertama kita misalkan G adalah elemen pada grup G jika terdapat bilangan bulat positif N sedemikian hingga G pangkat N sama dengan E dalam penjumlahan menjadi N kali G sama dengan 0. Maka dikatakan G memiliki order berhingga dan bilangan bulat positif terkecil N disebut order dari elemen G. Nah, kemudian yang kedua, untuk mencari order elemen G, kita perlu menghitung hasil dari G pangkat 2, G pangkat 3, sampai Gn, sampai kita menemukan identitas untuk pertama kalinya. Nah, kita masuk kepada contohnya, selidikilah U15 terhadap perkalian modulus 15. Tentukan order setiap elemennya. Nah, penyelesaiannya, 7 dimutlakkan dapat dihitung dengan 7 pangkat 1 sama dengan 7, 7 pangkat 2 sama dengan 4, 7 pangkat 3 sama dengan 13, 7 pangkat 4 sama dengan 1, 7 pangkat 5 sama dengan 7, 7 pangkat 6 sama dengan 4, 7 pangkat 4 sama dengan 1, 7 pangkat 7 sama dengan 13, 7 pangkat 8 sama dengan 1, jadi 7 dimutlakkan itu menghasilkan 4. Nah, 11 dimutlakkan dapat dihitung dengan 11 pangkat 1, menghasilkan 11. 11 pangkat 2 sama dengan 1, jadi 11 dimutlakkan sama dengan 2. Nah, kemudian kita masuk kepada contoh kedua. Selidikilah Z10 terhadap perkalian modulus 10, tentukan order setiap elemennya. Nah, kita dapat menyelesaikan dengan 2 mutlak dapat dihitung dengan 2 pangkat 1 sama dengan 1 dikali 2 menghasilkan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 menghasilkan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 2 menghasilkan 6, 2 pangkat 4 sama dengan 4 kali 2 menghasilkan 8, 2 pangkat 5 sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, jadi 2 dimutlakkan menghasilkan 5. Nah, kemudian kita masuk kepada contoh ketiga, selidikilah Z terhadap penjumlahan biasa. Tentukan minus 2 dan 5-nya. Nah, dapat kita selesaikan dengan minus 2 pangkat 1 sama dengan 1 dikali minus 2 sama dengan minus 2. Kemudian minus 2 dipangkatkan 2, itu menghasilkan 2 dikali minus 2, menghasilkan minus 4. Kemudian minus 2 pangkat 3 sama dengan 3 dikali minus 2, menghasilkan minus 6. Minus 2 dipangkatkan 4 sama dengan 4 dikali minus 2, menghasilkan minus 8, dan seterusnya. Sehingga tidak muncul angka 0, berarti terbukti bahwa minus 2 tak terhingga. Nah, kemudian kita masuk kepada definisi subgrup. Jika H subset grup G dan H merupakan grup di bawah operasi G, kita dapat mengatakan H subgrup G. Notasi subgrup itu H lebih kecil sama dengan G, maka H subgrup tidak sejati. Kemudian H lebih kecil dari G, itu berarti H subgrup sejati. Nah, subgrup E disebut subgrup trivial dari G. Subgrup selain E disebut subgrup non-trivial dari G. Nah, selanjutnya diketahui G terhadap operasi biner group, H elemen G, H lebih kecil sama dengan G jika dan hanya jika memenuhi. Yang pertama, H tidak sama dengan 0, misalnya dalam himpunan kosong. Yang kedua, H tertutup terhadap operasi biner. Ketiga, H bersifat asosiatif terhadap operasi biner. Keempat,
ada beberapa elemen identitas di H, dan yang terakhir, setiap elemen di H mempunyai inverse. Kemudian kita masuk kepada contoh pertama. Tunjukkanlah bahwa 2Z adalah subgrup dari grup Z di bawah operasi penjumlahan. Nah, kita masuk kepada penyelesaiannya. Karena ada beberapa 0 elemen Z, maka 2 dikali 0 sama dengan 0 elemen 2Z. Nah, ini berarti sedemikian rupa 2Z tidak sama dengan 0 atau himpunan kosong. Nah, kemudian kedua, ambil sembarang titik A, B elemen 2Z. Nah, misalkan A sama dengan 2x1 dan B sama dengan 2x2, di mana x1 dan x2 elemen Z. Nah, akan ditunjukkan 2x1 ditambah 2x2 elemen 2Z. Nah, 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 2 dikali x1 ditambah x2. Nah, karena x1 tambah x2 elemen Z, maka 2 dikali x1 ditambah x2 merupakan elemen 2Z. Nah, karena 2 dikali x1 ditambah x2 elemen 2Z, maka 2x1 ditambah 2x2 elemen 2Z. Nah, jadi 2Z itu tertutup terhadap operasi penjumlahan. Nah, kemudian penyelesaian ketiganya, operasi di 2Z asosiatif jika A ditambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, kita ambil sembarang A, B, C merupakan elemen 2Z. Nah, misalkan A sama dengan 2x1, B sama dengan 2x2, dan C 2x3, di mana x1, x2, dan x3-nya merupakan elemen Z. Nah, akan ditunjukkan bahwa 2x1 tambah 2x2 tambah 2x3 sama dengan 2x1 ditambah 2x2 tambah 2x3. Nah, 2x1 tambah 2x2 tambah 2x3 sama dengan 2 dikali x1 tambah x2 ditambah 2x3 sama dengan 2 dikali x1 tambah x2 tambah x3. Nah, disederhanakan menjadi 2 buka kurung x1 tambah x2 tambah x3. Nah, karena Z itu merupakan grup, maka operasi di Z adalah asosiatif. Sehingga berlaku X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan X1 tambah X2 dan tambah X3. Maka terbuktilah 2x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan 2x1 tambah x2 tambah x3 itu sama dengan 2x1 tambah 2x2 tambah x3. Sehingga 2x1 tambah 2x2 tambah 2x3. Sehingga diperoleh 2x1 tambah 2x2 tambah 2x3 sama dengan 2x1 ditambah buka kurung 2x2 tambah 2x3. Untuk setiap elemen 2x1, 2x2, 2x3 itu merupakan elemen bagian dari 2Z. Sehingga terbukti operasi di 2Z itu asosiatif. Nah, kita masuk kepada pembuktian keempat. Ada beberapa elemen 2Z itu menghasilkan A tambah E sama dengan E tambah A sama dengan A untuk setiap A elemen 2Z. Nah, karena E sama dengan 0 elemen Z, maka 2E sama dengan 2 dikali 0 sama dengan 0 elemen 2Z. Sehingga ada beberapa E sama dengan 0 elemen 2Z. Nah, kita misalkan A sama dengan 2X, di mana X itu elemen Z. Nah, akan ditunjukkan 2X tambah 0 sama dengan 0 tambah 2X sama dengan 2X untuk setiap 2X elemen 2Z. Nah, 2X itu tambah 0 sama dengan 2X. 0 tambah 2X sama dengan 2X, sehingga diperoleh 2X tambah 0 sama dengan 0 tambah 2X sama dengan 2X. Nah, untuk setiap 2X itu merupakan elemen 2Z. Nah, sehingga terbukti 2Z itu mempunyai identitas. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembuktian kelima. Untuk setiap A elemen 2Z, ada beberapa minus A elemen 2Z, itu menghasilkan A tambah minus A sama dengan minus A tambah A sama dengan 0. Kita ambil sembarang A elemen 2Z, misalnya A sama dengan 2X, di mana X elemen Z. Nah, kita pilihlah minus A sama dengan minus 2X, sama dengan 2 dikali minus X elemen 2Z. Nah, akan ditunjukkan 2X tambah minus 2X, sama dengan minus 2X tambah 2X, sama dengan E. Nah, 2X tambah minus 2X itu sama dengan 0 atau identitasnya sendiri. Nah, maka min 2X ditambah 2X sama dengan 0 akan menghasilkan identitasnya sendiri. Sehingga diperoleh 2X tambah minus 2X sama dengan minus 2X tambah 2X sama dengan identitas. Nah, terbuktilah 2Z mempunyai inverse. Nah, berdasarkan 1, 2, 3, 4, 5 memenuhi definisi subgrup, maka 2Z merupakan subgrup. Nah, demikianlah yang bisa kelompok kami paparkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.